Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waduh, belum kompak. Ayo kita ulang lagi yang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa seraya mengangkat kedua tangan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhikna bis-solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kita, dan juga untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saatnya Ibu mengecek dulu daftar hadir pada hari ini ya. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, silahkan tunjuk tangannya. Yang pertama, Ahmad Syaufi Rashid, Ahmad Fahru Razi, ada. Nur Ajijah, ada. Dalia Raihana, Jihan Nabila, Lutfiah Munawara, Muhammad Jaidan Ibrahim, Muhammad Aprijal Jaki. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu ada yang ingin ditampilkan dulu nih kepada kalian. Mengapa kita harus punya nilai yang bagus? Kan setiap hari kalian belajar nih. Terus tujuannya itu untuk apa? Tentunya untuk mendapat nilai yang bagus. Tapi, apa alasan kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus? Coba siapa yang ingin berpendapat? Boleh? Dalia Raihana? Agar orang tua bangga. Agar orang tua bangga. Siapa lagi? Kira-kira Jaki mau jawab nggak? Kira-kira kenapa kita harus punya nilai yang bagus menurut Jaki? Agar apa? Boleh dijawab aja pendapat Jaki apa? Agar kita bisa jadi orang pintar. Agar kita bisa jadi orang yang pintar. Oke, jadi Ibu di sini ingin menyampaikan. Jadi ada satu pendapat yang Ibu suka sekali tentang alasan kenapa kita harus memiliki nilai yang bagus. Kata Profesor Srila Christy, kenapa kita harus memiliki nilai yang bagus adalah supaya kita memiliki lebih banyak pilihan. Misalnya kalian belajar sekarang di SMP. Nilai kalian seadanya. Tentunya nanti saat SMA kalian tidak bisa memilih sekolah yang kalian inginkan. Tetapi ketika kalian belajar bersungguh-sungguh saat SMP dan memiliki nilai yang bagus, maka nanti saat lulus sekolah SMP kalian bisa memilih sekolah yang kalian inginkan. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke.
Boleh tepuk tangan dulu untuk kalian biar disemangati dulu. Iya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita flashback dulu sebentar. Kemarin sebelumnya, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang teks puisi lama kan. Kemarin ada apa aja nak? Ada pantun, syair, dan gurindam. Itu adalah teks puisi lama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru. Materi barunya coba kalian perhatikan di sini. Tahu cerita ini nggak? Tahu. Ada cerita apa itu? Alice in Wonderland dan juga Snow White. Ada yang pernah membaca Alice in Wonderland? Belum. Atau nonton film Alice in Wonderland? Belum. Tapi Snow White tahu? Tahu. Kira-kira kalau kita melihat foto ini, kita hari ini belajar tentang apa ya? Cerita fantasi. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nanti akan kita cari tahu sama-sama apa itu cerita fantasi, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja yang menjadi unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Sebelum kita mulai ke ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, menyimak teks cerita fantasi melalui video YouTube, dan tanya jawab peserta didik mampu memahami ciri-ciri teks cerita fantasi dan dapat menunjukkan unsur intrinsik teks cerita fantasi dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik teks cerita fantasi dengan tepat. Setelah penugasan, peserta didik mampu menyajikan unsur intrinsik cerita fantasi dengan benar. Jadi, nanti kita akan mempelajari tentang pengertiannya dulu, kemudian ciri-ciri, baru unsur intrinsiknya. Coba kalian, kita sama-sama dulu simak video ini. Ini kita menyediakan teks cerita fantasi yang berjudul Mesin Waktu. Pada tahun 2026, di mana dunia sudah mulai dikuasai teknologi canggih, ada 3 sahabat yang bernama Jake, Nicole, dan Alex. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP ABC. Jika pulang sekolah, mereka biasanya selalu bersama. Saat itu, mereka menuju ke stasiun kereta melayang yang jaraknya dekat dari sekolah mereka. Saat mereka sudah mulai naik, beberapa menit kemudian, kereta yang mereka naiki terlempar keluar dari rel yang ada di atas kereta. Mereka terlempar ke sebuah hutan yang sangat luas dan gelap bersama dengan penumpang lainnya. Sebagian tewas karena benturan yang sangat kencang saat mereka terjatuh. Alice pun berkata, "Di mana kita?" Alex menjawab, "Aku pun tak tahu," sambil kebingungan. Saat mereka di dalam hutan, terdengar suara boom yang kencang dan membuat tanah bergetar. Mereka pun menghampiri sumber suara itu dengan rasa berani. Saat sudah hampir dekat dengan sumber suara, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang dari sana. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah sebuah mesin waktu yang jatuh dari langit. Dengan rasa penasaran, mereka mendekati mesin waktu itu dan membukanya. Nah, tadi itu adalah salah satu cerita fantasi. Apa yang aneh dari cerita tersebut? Siapa? Tunjuk tangan. Boleh Dalia? Tiba-tiba ada pintu di hutan. Oke, apalagi? Tiba-tiba ada mesin waktu. Tiba-tiba ada mesin waktu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak cerita fantasi itu kalau dilihat sekilas tadi seperti apa sih cerita fantasi? Memiliki apa? Apa Lutfia? Bentuknya hayalan. Terus juga ada kejadian yang tidak biasa atau aneh. Sekarang saatnya kita masuk ke materinya. Boleh sambil disiapkan bukunya anak-anak? Baik. Ini ada yang namanya teks cerita fantasi, yaitu materi kita pada hari ini. Masuk yang pertama, ini ada gambar nih. Gambar apa? Pinocchio. Ada yang tahu cerita Pinocchio? Tahu. Apa cerita Pinocchio?
Ketika dia berbohong maka hidungnya semakin panjang. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu kadang juga disebut cerita imajinasi, yaitu cerita yang memiliki unsur imajinasi atau khayalan penulis. Ada 3 cerita fantasi yang dibedakan berdasarkan latar waktunya. Yang pertama ada masa lalu. Masa lalu itu contohnya dongeng. Ada fabel, mite, dan juga legenda. Ini cerita fantasi yang masa lalu. Kemudian juga masa sekarang. Nah, ini yang paling banyak sudah kita baca. Masa sekarang itu cerita fantasi bisa ditemui di cerpen ataupun novel. Pernah membaca serial Bumi? Tahu, udah lihat tahu. Yang lain ada nggak yang pernah membaca cerita fantasi? Ada yang belum. Nanti sama-sama kita belajari, sama-sama kita kita cari tahu lagi judul-judul cerita fantasi. Tepuk tangan dulu untuk Dalia yang udah membaca serial Bumi. Iya. Kemudian yang ketiga adalah masa yang akan datang. Jadi cerita fantasi itu juga ada yang masa yang akan datang, itu disebutnya futuristis. Ceritanya itu nanti menceritakan tentang masa yang akan datang atau masa depan. Nalar dengan pemikiran logis kita, mesin waktu itu kira-kira ada tidak di kehidupan nyata? Tidak ada. Tetapi di dalam sebuah cerita fantasi, hal itu sah-sah saja terjadi karena dia memiliki ide cerita yang terbuka. Nah, jadi tidak ada cerita fantasi yang bersifat nyata. Semuanya adalah fiktif. Kemudian bahasanya juga mudah dipahami. Sekali lagi kita akan lihat sama-sama video tentang cerita fantasinya. Coba Ibu putar lagi videonya. Cerita pendek, Penyihir Cantik dan Kelinci Pemberani. Dahulu kala, di sebuah hutan yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang penyihir cantik bernama Amara. Amara memiliki kekuatan magis yang luar biasa, namun ia sangat kesepian karena tidak memiliki teman. Suatu hari, Amara bertemu dengan seekor kelinci pemberani bernama Peter. Peter adalah kelinci yang cerdik dan berani. Dia menghibur Amara dan menjadi temannya. Amara dan Peter bisa berbicara dan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun, suatu malam, sekelompok monster menyerang kediaman Amara. Amara mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan. Itu tadi salah satu cerita fantasi lagi. Ibu pengen tanya sama Raji. Ji, dari cerita Amara tadi menurut Raji apa sih yang aneh? Yang aneh. Ada kelinci pemberani. Ada kelinci pemberani. Kelincinya bisa berbicara? Iya. Bisa. Terus Ibu pengen tanya lagi ke Sumaya. Sumaya, apa lagi nih yang aneh dari cerita tadi? Tiba-tiba ada monster. Tiba-tiba ada monster. Karena monster itu tidak nyata. Baik, terima kasih Raji dan Sumaya. Tepuk tangan dulu untuk Raji dan Sumaya atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke materi unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Jadi di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya unsur intrinsik atau unsur yang membangun cerita dari dalam. Ada yang namanya tokoh dan penokohan. Keduanya ini berbeda. Kenapa berbeda? Tokoh itu pemeran dalam cerita fantasi. Bisa orang, hewan, ataupun benda yang diumpamakan sebagai manusia. Kemudian penokohan itu adalah sifat atau watak. Tadi ada Amara kan di cerita sebelumnya? Ada. Amara tadi sifatnya apa, Jihan? Tahu nggak Jihan? Sifat Amara tadi kira-kira apa menurut Jihan? Amara penyihir cantik tadi sifatnya apa? Pemberani. Betul sekali Jihan, bagus. Berarti Jihan menyimak dengan sangat baik. Terus selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Biasanya kalau dalam cerita ada sudut pandangnya. Pernah membaca cerita kan?
Jika kata-katanya itu menggunakan aku, saya, atau beta, berarti dia sudut pandang orang pertama. Tetapi ketika cerita itu dia menyebutkan tokohnya dengan kata dia, ia, ataupun nama tokoh, berarti dia orang ketiga. Sekarang coba Ibu berikan satu contoh teks cerita fantasi, sama-sama kita analisis apa unsurnya. Nih, coba ya, diperhatikan. Untuk kalian, untuk dicari unsur intrinsiknya, nanti kita coba telaah bersama, menganalisis bersama apa sih unsur intrinsik dari cerita tersebut. Oke, kira-kira temanya dalam cerita tersebut apa? Kita mulai dari Ibu dulu. Tema dalam cerita tersebut adalah tentang berbuat baik. Kenapa dikatakan begitu? Karena nelayannya berbuat baik kepada si ikan. Sekarang Ibu mau minta satu orang buat maju ke depan. Boleh? Siapa yang mau? Sarah mau? Boleh Sarah dituliskan tokoh dan penokohannya. Tuh ada tokohnya, kemudian penokohannya seperti apa? Ditulis. Tokohnya ada siapa? Nelayan dan ikan. Baik, boleh di strip aja penokohannya atau sifatnya? Iya, terima kasih Sarah. Boleh tepuk tangan untuk Sarah. Sarah sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi di sini Sarah menjawab pertanyaan tentang tokoh dan penokohan. Ada tokohnya, yang pertama nelayan, yang kedua adalah ikan. Betul? Betul. Kemudian dikatakan Sarah, nelayan itu baik dan juga si ikannya pemberani. Betul? Betul. Alurnya maju. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Siti Nafisa Amalia. Jadi alurnya maju. Kenapa? Karena dia diceritakan dari awal hingga akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Yakin? Oh yakin. Boleh kita sembari menunggu materi selanjutnya, kita ice breaking dulu dengan berdiri semuanya. Oke. Masih ingat tepuk yang Ibu ajari? Tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk atas, tepuk bawah, baru tepuk tangan. Biar lebih semangat lagi pembelajaran pada hari ini, ayo kita lakukan bersama. Tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk tangan semuanya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk membagi kelompok dulu. Sebelum itu Ibu Tapinya mau menjelaskan dulu bagaimana cara kalian mengerjakannya ya. Tadi kelompoknya sudah Ibu bagikan berdasarkan dengan pembagian kelompok sebelumnya yang sudah kita laksanakan asesmen sebelumnya. Jadi nanti ini ada LKPD, jadi kalian akan mengerjakan tugas kelompok secara berkelompok untuk menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Ada cerita yang berjudul Pohon Kehidupan di Negeri Es. Jadi nanti ini dianalisis unsur intrinsiknya bersama kelompoknya, kemudian dijawab dan dipresentasikan ke depan. Paham ya? Paham. Nanti penilaiannya adalah ketepatan kalian dalam menentukan atau menganalisis unsur intrinsiknya dan juga bagaimana kalian menyampaikan unsur intrinsik tersebut dalam presentasinya. Boleh digabung dulu mejanya? Ya, silakan. Ibu bagikan, boleh dibaca dulu. Silahkan.
Ini dibaca ceritanya, kemudian nanti dituliskan ya. Nih, silahkan. Nanti ditulis dulu nama kelompoknya, silakan Alisa. Ditulis dulu. Satu orang menulis namanya ini dulu biar lebih cepat. Satu orang menulis dulu namanya dan lain-lainnya biar lebih cepat. Tulis dulu nama anggotanya. Boleh Jihan menulis biar nanti Nurul Hidayah coba baca ceritanya. Biar terbagi ya tugasnya. Tolong dikerjakan bersama-sama. Dijawab dari temanya dulu, tokoh dan penokohan, latarnya. Jangan lupa latarnya itu ada 3 ya, waktu, tempat, dan juga suasana. Bisa, karena tadi kan cerita fantasi itu dia bisa mengumpamakan benda sebagai tokoh. Berdiskusi dengan baik, Ibu lihat seru sekali diskusinya. Jadi nanti masing-masing kelompoknya silahkan mempresentasikan ke depan. Oke, boleh dibacakan dari tema dulu. Dari tema pemberani. Temanya pemberani, terus? Tokoh dan penokohan. Tokohnya Lara dan penokohannya pemberani. Bagus, terus? Alurnya Majo. Iya. Latar waktu siang hari atau pagi hari. Tempat negeri es, suasana dingin badai es. Badai es. Amanatnya berani menaruhkan nyawa untuk negaranya. Oke, sudut pandang. Orang ketiga. Betul, tepuk tangan untuk ini, untuk kelompok merah. Oke, silakan duduk dulu kelompok merah. Selanjutnya kita ke kelompok merah muda. Boleh perwakilannya silakan maju ke depan. Diskusikan jawaban dari kelompok kami. Iya, namanya dulu. Anggota 1 Nurul Hidayah, 2 Jihan Nabila, 3 Sumaira, 4 Muhammad bin Ibrahim, 5 Muhammad Nasir Bidali. Oke. Mulai dari tema. Temanya bertanggung jawab. Tokoh dan penokohannya Elara, Raib, pemberani dan bertanggung jawab dan bijaksana. Oke, sudut pandang Orang ketiga. orang ketiga. Tepuk tangan untuk kelompok merah muda. Oke, terima kasih kelompok merah muda. Di sini tadi judulnya apa, Nak? Cerita fantasi kita? Pohon kehidupan di negeri es. Tadi temanya ada yang pemberani, ada yang bertanggung jawab, ada yang berbuat baik, ada yang merelakan diri untuk negeri. Temanya itu tidak ada yang salah, artinya benar semua. Boleh tepuk tangan? Oke, karena temanya adalah mengangkat kebaikan. Terus tokohnya untuk jawaban merah ada Elara, pemberani. Merah muda ada Elara, Naib, pemberani, bertanggung jawab, dan juga ada pohon ajaib, baik. Kemudian alurnya sama keempatnya, alurnya maju, betul. Jadi alurnya dari tadi ceritanya awal sampai akhir, itu betul semua. Bagus sekali hasil diskusi kalian. Boleh tepuk tangan lagi, Ibu berikan apresiasi sebesar-besarnya. Oke, berarti semuanya sudah mengerti bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik di dalam sebuah cerita fantasi.
Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak tentang materi cerita fantasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian juga unsur intrinsik. Tadi cerita fantasi adalah cerita yang berupa fiksi atau hayalan. Selain itu, cerita fantasi juga memiliki ciri-ciri, dia memiliki tokoh yang unik dan juga ceritanya ajaib. Ide ceritanya bebas, kemudian juga bahasanya mudah dipahami. Sedangkan unsur intrinsiknya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga alur, latar, kemudian amanat dan juga sudut pandang. Sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan sumatif akhir, waktunya tidak lama, jadi nanti langsung dikumpulkan saja ya. Nanti kalau ibu suruh kumpulkan langsung dikumpulkan ya. Iya, silahkan. Iya, sumatif akhir. Sembari kalian menjawab sumatif akhir, ibu akan menyiapkan untuk refleksi kita. Sudah ya? Selanjutnya kita sudah masuk ke kegiatan terakhir. Tadi kalian sudah menerima ini kan? Menerima apa namanya? Emoji. Nah, hari ini ibu minta tolong diberikan umpat baliknya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian merasa perasaan kalian hari ini sangat bahagia, maka kalian tempelkan emoji yang ada jempolnya 2. Jika kalian merasa bahagia saja, maka jempolnya 1. Jika kalian kurang bahagia, maka kasih emot murungnya. Terus nanti di sini kalau kalian sudah paham, boleh ditempelkan emotnya di sini, paham ataupun kurang paham. Boleh? Silahkan anak-anak untuk memberikan ini umpan baliknya dulu. Ditempel. Di belakangnya sudah ada selotip, sudah ada double tipnya. Boleh dipilih aja. Itu salah satu aja ya emojinya. Iya, di situ. Bagaimana perasaan Aspi hari ini? Boleh ditempel ya? Boleh ditempelkan ya anak-anak? Sudah semuanya? Wah, dilihat dari hasil refleksinya semuanya bahagia hari ini ya. Kemudian juga sangat paham dan juga sudah paham. Bagus sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang cerita fantasi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang struktur cerita fantasi dan juga aspek kebahasaan yang ada di dalam cerita fantasi. Dan di pertemuan selanjutnya juga kita nanti akan mulai menulis atau membuat sendiri cerita fantasi. Ibu mengharapkan kalian tetap optimis dalam belajar dan juga harus berusaha untuk mencapai nilai yang terbaik. Seperti yang ibu katakan di awal tadi, ketika kita memiliki nilai yang baik, maka kita mempunyai memiliki lebih banyak kesempatan, mempunyai lebih banyak pilihan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan usaha dengan maksimal, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang baik atau maksimal. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Berdoa, Ibu pimpin
Silahkan dibaca masing-masing di tempatnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna. Untuk pembelajaran tadi, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon dimaafkan. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti kelas selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.